Bagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan di dalam agama? Ya, kita sudah beragama. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati sebelum Islam. Dan berpegang teguh dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi untuk mengislamkan ketakwaan itu jauh lebih berat daripada mengislamkan diri. Ayat ini menyuruh mengislamkan ketakwaan, bukan diri. Karena orang beriman itu dia sudah pasti muslim. Yang dipanggil tadi untuk takwa itu ya pasti sudah orang Islam. Tapi kenapa di situ disuruh janganlah pula kamu mati sebelum Islam? Memenuhi yang pertama, janji yang pertama, salat. Bagaimana kita mengislamkan salat? Tidak hanya sekedar mengerjakan salat. Kita sudah berzakat. Bagaimana mengislamkan zakat? Makanya sebelum berzakat dibaca dulu, ada doanya dibaca. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebelum berniat mengeluarkan zakat, mohon kepada Allah, minta kabulkan ya. Rabbana taqabbal minna, ya Allah engkau kabulkan kami, innaka antas sami'ul alim, karena engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Siapa tahu ketika saya berzakat kepada ibu, ya tadinya ibu ada kalimat yang keluar murtad dari mulut ibu. Kok begini aku dijadikan Tuhan ini? Kalau tahu tadi tidak mau aku begini, ini kan kalimat-kalimat murtad. Nah, ketaatan yang harus diislamkan. Yang keempat, wattiba'an lisunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad nama jasadnya, ya, Muhammad nama jasadnya, Ahmad nama rohnya, Hu nama nurnya. Sudahkah kenal? Kenapa nama jasadnya dinamakan Muhammad? Mim yang pertama, mari kita lihat alif lam mim. Mim yang pertama itu menyuruh mengisyaratkan ma'rifat. Sudahkah ma'rifat? Muhammad harus ma'rifat. Hanya itu mengisyaratkan hayatul alam. Sudahkah kenal yang hidup pada jasad ini? Atau hanya akal, hati, jasad ini mengikuti nafsu, sedangkan nafsu itu adalah musuh dari yang hidup ini. Makanya disuruh yang hidup ini berjihad, jihadun nafs. Jadi kalau hidup ini ya, tunduk kepada nafsing, lah ini bukan Muhammad. Muhammad itu juhud. Mim
yang kedua itu musyahadah, menyaksikan akan Allah. Dalnya membawa diri kepada Allah, dakwatun nafsi, membawa diri kepada Allah. Inilah pengertian Muhammad. Sudahkah kita penuhi janji ini? Belum. Maaf, Allah belum mengatakan muslim. Allah belum mengatakan muslim, apalagi mukmin. Ini tidak saya ya Bu, Pak. Kejam kali Pak Haji Arif, jangan, bukan saya. Allah yang belum mengatakan. Kan akan diambil loh sumpah ini, janji ini akan diambil. Yang tadi sudah kita bacakan ayatnya. Wa iz ahaza rabbuka min bani adama zuhuri. Ya. Sudah kita bacakan tadi ayatnya. Ya. Jadi kalau belum kita memenuhi, menafsirkan dari mimha mimdal ini, belum bisa dikatakan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah Nabi. Makanya ajaran Nabi yang pertama itu adalah awaludin ma'rifatullah. Baru yang kedua, rohnya, nama rohnya Ahmad. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat. Makanya itu menerima perintah salat itu mi'raj. Walaupun ini belum bulan mi'raj ya, tapi sudah di bulannya, tapi belum 27 Rajab. As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu summa usrija bi ruhihi wa jasadihi zakzatan. Mi'raj itu roh beserta jasad. Jadi jasad tadi sudah, nama jasadnya Muhammad sudah kita huraikan. Kemudian nama rohnya yaitu Ahmad. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita berdiri membentuk huruf alif, roh itu berdiri. Alifu zati zaratan syariun siruha kullu zaratin. Alif zat, kenyataan zat itu mesra ya kepada sekalian zaratul wujud, termasuk diri kita. Maka jika demikian, benarlah alif itu menunjukkan nurnya. Allahu nuru samawati wal ardh. Jadi dengan nur Muhammad itulah kita mi'raj kepada nur zat. Jadi berdiri itu adalah membentuk huruf alif. Kemudian ruku membentuk huruf ha. Ya, ruku membentuk huruf ha. Sudahkah benar-benar kita haitsuma kunta, yang tadi memenuhi janji, di mana saja kita berada? Ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Makanya ketika ruku itu kita mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Azim, melihat semut berjalan saja itu manifestasi dari yang namanya azim, keagungan Tuhan. Sudahkah sampai ma'rifat kita ke sana? Asa yang tidak terbagi-bagi. Ini pengertian azim.
Kita mengesahkan Allah yang terbagi-bagi. Dalam arti kata, alam ini af'alnya berpisah dengan sifat. Sifat yaitu punya kemampuan. Kita ambil saja salah satu sifat, yaitu daya hidup. Melihat pohon mangga itu hidup, tidak melihat hidup Allah di situ. Yang tahu kita, wah, ini hidup pohon mangga saya. Terputus dengan hidupnya Allah. Ya macam mana mau dikatakan esa Allah? Mim di waktu sujud. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Orang sujud tuh orang fana. Makanya di waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Sedikit pun ia pandang pada dirinya itu tidak ada satu zarah pun haknya. Jadi sesuai dengan lafaz kita alhamdulillahirabbil alamin. Tolong Bapak Ibu jangan keluarkan diri sebagai alam. Begitu kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki sekalian alam, masukkan diri. Apabila dimasukkan diri ini dalam kategori alam af'al, berarti kita milik Allah. Ini yang selalu kita lupakan ini. Jadi alhamdulillah cuma lisan kita saja, tidak memenuhi janji. Ya Allah ya Rabbi, ini maaf kepada Bapak Ibu. Saya buka sedikit kata subhanallah ya. Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang kuasa selain Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Makanya dia dinamakan Allah Maha Besar. Itu puji dari anggota tubuh kita. Subhanallah itu puji anasir api untuk darah. Jadi darah. Alhamdulillah itu puji anasir angin untuk napas. La ilaha illallah itu puji anasir air untuk urat, menjadi aurat. Allahu Akbar itu puji anasir tanah untuk daging. Tapi sekali lagi saya mohon maaf semuanya, ya, saya menerjemahkan ini. Semestinya ini kalau sudah betul-betul karam dalam tasbih, orang yang beriman memenuhi janjinya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira fasabbihu bukrata wa asila. Ini ia penuhi, ia karamkan dalam tasbih. Tidak hanya membaca tasbih, subhanallah itu tasbih api, ya, untuk darah kepada kita. Tidak mau darah tinggi, Bu. Ya, makanya itu orang yang bersyukur kepada Allah itu ditambah nikmatnya. Tapi jika tidak bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Walaupun kalimat syukur kita ucapkan, tapi tidak menyatu kepada rohani dan jasmani, maka masih mau kena darah tinggi. Tidak mau. Orang yang benar-benar menyatu dengan tasbih itu obat rahmat. Maaf, nanti kita uraikan. Yang kedua adalah alhamdulillah. Tasbih anasir angin bagi sifat untuk napas. Kalau rohani dan jasmaninya sudah menyatu dengan tasbih ini, tidak akan mau sesak napas. Bahkan yang sudah ada penyakit keturunan, penyakit bengek, insya Allah Allah sembuh.